Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Pak Giri. Teman-teman di rumah, kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman berkaitan dengan praktek membuat elektroskop, ya, membuat elektroskop. Jadi video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana cara kerja sebuah elektroskop. Jadi elektroskop aslinya seperti ini. Nah, sekarang teman-teman yang di sini saya ajak mereka untuk membuat elektroskop sendiri. Jadi tidak, kalau kita lihat ini ada kepala elektroskopnya seperti ini kalau yang saya beli dari alat praktek. Lalu di bawahnya ini aluminium foilnya juga cuma 2 helai. Nah, teman-teman yang di sini saya minta mereka untuk membuat elektroskop, boleh modifikasi, boleh dari sumber informasi yang lain. Tetapi teman-teman ada baiknya ketika membuat elektroskop memang bahan dari daunnya ini, daun yang di bawah ini ya, itu kalau bisa seringan mungkin. Mau kertas pun juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya akan perlihatkan contoh aluminium foil ini yang buat masak ini ya. Jadi ini potong-potongan aluminium foil, kelihatannya sih logam berat. Nah, lalu saya gosok-gosokkan ke sini dulu. Karena bahan dasarnya rata-rata teman-teman di sini adalah menggunakan aluminium foil. Nah, kalau kalian lihat nih, dia akan bergerak-gerak seperti ini. Bentar. Ini plastiknya udah gosok-gosok dulu ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, gini. Jadi aluminium foil yang berat pun dia akan terangkat ya. Ini dia akan nempel ke sini. Ingat di sini ada gaya kolom. Ya begitu. Kalau misalnya ini saya dekatkan ke elektroskop yang bagus bukan maksudnya yang dari lab ya, yang bagus. Dari lab ini saya dekatkan ke sini. Nah, si daun elektroskop akan terbuka kayak gini nih. Ya, gini. Apakah teman-teman yang di sini menggunakan alat-alat yang sederhana itu alat-alatnya juga bekerja? Kita lihat ya teman-teman nih. Saya dekatkan plastik. Ini ada yang kayak unter-unter gini. Nih, jadi dia membuatnya sederhana saja nih. Jadi kawat aluminium foil ya, aluminium foil yang ini nih daunnya. Nah, daunnya ini aluminium foil. Lalu ini kawat tembaga. Kawat tembaga itu kalau sudah dikelupas bungkusnya tidak perlu sih dipakai amplas. Jadi cukup itu sudah bisa. Hanya kalau kawat tembaga yang jenisnya kayak gini nih teman-teman, nih kawat email namanya. Jadi kawat email ini dia ada pelapisnya. Jadi kalau yang di atas sih nggak apa-apa, nggak di amplas, tetapi yang di bawah ini, di bawah harus di amplas karena tujuannya supaya ketemu dengan aluminium foil, ya seperti itu. Jadi listrik bisa mengalir. Kalau dia langsung ke sini, ini langsung menggunakan ini tanpa di amplas, maka listrik tidak akan mengalir karena ini meskipun mengkilap tapi pelapisnya adalah isolator bahan ini. Jadi teman-teman di rumah ketika membuat juga harus dicoba dulu, dikerok sedikit. Kalau misalnya dikerok lalu warnanya berubah berarti ada pelapisnya, maka baiknya memang dikerok. Kalau yang untuk bawah, atasnya sih nggak apa-apa. Begitu ya. Nah, mari kita lihat mereka membuat ini bagus berfungsi atau enggak. Oh ya, sebentar. Modelnya ada yang seperti ini ya teman-teman. Ini ada yang seperti ini, tapi ada juga yang berdiri kayak gini. Yo, namanya modifikasi ya kan. Ada juga yang kayak ini kayak ekor cacing ya ini kan. Ini kecil banget, tapi apakah berfungsi atau enggak nanti kita lihat ya. Ini kayak ekor cacing, lalu ada yang bentuknya modelnya kayak gini sebentar. Ya, ini modelnya unik nih, ada unter-unter nih di atas. Nah, masa dulu kan nggak ada elektroskop kayak gitu. Nah, terus bawahnya ini juga daunnya ada 3 helai, 3 helai aluminium foil, ya seperti itu. Berfungsi apa enggak ya? Kita lihat nih teman-teman ya. Nah, saya gosok-gosokkan dulu nih plastik saya. Kadang saya milih plastik kayak gini karena memang yang mudah bermuatan listrik. Rambut saya terangkat biasanya kalau
terangkat nggak Pak Gebi? Rambutnya ya. Pak Gebi yang suruh saya minta bantuin saya untuk nyuting. Nih, yang kayak ekor tikus ini tadi. Wah, nih lihat nih. Ternyata sebentar. Netralin dulu sebentar ya. Diulang ya Pak Gebi. Ini saya dekatkan ke sini. Wah, ternyata terangkat nih. Ya, terangkat ini bukan sulap, bukan sihir, tapi memang ada gaya elektroskop. Nah, sekarang yang di sini Pak Gebi ini. Dia ada 3 helai ini. Yang di sini ya. Lihat di sini teman-teman nih, dia juga bergerak. Ya, nih. Nah, kalau yang pink ini. Wah, dia langsung bergerak nih. Netralin dulu sebentar, dicoba dulu. Ini kena sampingnya, saking kencengnya ini. Nah, gini. Oke ya. Nah, sekarang kalau yang ini. Nih lihat ya, teman-teman ya. Wah, ini ya bergerak-gerak nih. Nih, hanya kemungkinan lubangnya si daun elektroskop itu terlalu rapat, jadi pergerakannya agak pelan ini. Ini sebenarnya semakin panjang lintasan atau lingkarannya ini, unter-unternya ini, maka dia akan semakin kelihatan harusnya di daun elektroskop. Nah, ini teman-teman, elektroskop itu dikiranya semua logam ya. Semua logam, terbuat dari logam. Ini logam, ini logam. Tapi ini berbeda ini. Ini menggunakan kertas krep. Apakah kertas krep itu juga bisa? Nanti teman-teman di rumah ini nutupin enggak? Nah, sebentar. Geser dulu ya. Ini kertas krep nih. Saya coba di sini. Oh, kertas krep ternyata ya bisa loh teman-teman. Nah, artinya dia mengalirkan elektronnya mengalir ke bawah. Nah, gini, sampai sebelahnya ikut ke bawah nih. Coba yang depan Pak Gebi. Nah, ini kelihatan jelas nih yang ini ya teman-teman nih. Ini pekerjaannya rapi. Ngunter-ngunternya pakai apa ya? Saya nggak tahu nih ya. Mereka nih. Nah, gini. Kalau yang ini coba dilihat yang ini. Berfungsi enggak nih? Wah, cakep ya. Yang ini ya cakep juga nih. Nah, teman-teman nih. Nah, ini ada yang unik. Ini yang unik tadi nih. Yang unik. Ada 3 tadi. Saya dekatkan. Oh, ternyata ya bisa ya. Nih. Oke, ini sangat kuat malahan gayanya kelihatan. Ini. Nah, jadi kalau semakin panjang sebenarnya semakin kelihatan ya daunnya itu semakin panjang. Lihat di sini. Nah, nih. Yang penting netralin ya ini teman-teman. Kalau kalian nggak pegang di ujungnya dia nggak akan kembali. Nah, gini. Karena menyimpan muatan di situ. Nah, yang penting ya teman-teman, ketika membuat elektroskop sebisa mungkin bahannya kuat. Jadi kalau disenggol nggak cepat roboh nih ya, misalnya kayak gini nih, ini botol bawahnya tidak tidak rata nih, terlalu agak runcing. Jadi disenggol aja sudah jatuh. Apalagi kalau yang nih keberatan atasnya kayak gini nih, ini keberatan atasnya nih. Kalau disenggol dia juga mudah jatuh gini ya. Ada baiknya ketika kalian membuat elektroskop memang botolnya itu yang rata, paling tidak kuat kayak gini nih, ya, kuat gini. Jadi ini aman nih. Nah, tapi kalau ini nih senggol sedikit nih, nah, kayak gini nih maksudnya. Jadi terus rusak. Atau kalian menggunakan botol biasa boleh, tapi bawah menggunakan papan yang rata. Sebisa mungkin hindari kardus, karena kardus itu ketika dia sudah lembek atau sudah kena air, dia akan meleot kayak gini. Perhatikan di sini ya teman-teman. Nih, masa elektroskop kok kayak timbangan? Ini elektroskop apa timbangan kayak gini ya kan? Jadi kalian bisa mengembangkan apa yang sudah kami dapatkan di sini. Ya begitulah. Teman-teman, ada elektroskop. Ini adalah pelajaran tentang listrik statis ya. Jadi saya
teman-teman boleh membuat alat itu sebenarnya bebas, tetapi berkaitan dengan listrik statis. Nah, ini ada yang unik ya teman-teman. Namanya apa nih kemarin ya? Labirin listrik statis. Nih, labirin listrik statis. Ini kalau kalian lihat nih di sini, ini terbuat dari aluminium foil yang digulung-gulung, lalu dia dibulet-buletin jadi kayak bakso, ya kayak gini, bulet-buletin, lalu di sini ada lintasannya, jadi ini kayak labirin itu ya, maksudnya gitu. Ini ada startnya, di sini ada finishnya. Sederhana sebenarnya, ya, sederhana, tetapi bagi saya menarik karena saya baru lihat, ya. Tapi mungkin di tempat lain ada yang sudah pernah lihat sih. Saya baru lihat. Ini kalau ini penggunaannya sebenarnya digesek-gesek pakai tangan gini awalnya ya, tapi lama-lama kan plastik ini akan kendor, jadi tidak berfungsi dengan maksimal. Maka saya menggunakan kertas ini, plastik ini untuk membantu. Kalau saya dekatkan gini, dia akan bergerak. Ya gini labirinnya ini. Nah, kita tinggal ngarahin nih, kemana nih? Oh, dari start sini sampai ini malah yang ke bawah sini dong. Nah, gini ya. Jadi kayak gitu kegunaannya atau penggunaannya. Ini menurut saya kreatif nih, ya termasuk kreatif. Baik, lalu listrik statis lagi, ada yang mungkin melihat YouTube nih ya teman-teman nih, lihat YouTube. Tapi perlu dicoba sih, dia sudah bereksperimen dan menggunakan dinamo. Jadi ini ada dinamo nih teman-teman, persis kayak yang di YouTube nih, dinamo. Lalu dia menggunakan baterai 4 biji. Lalu di sini untuk menggerakkan kabelnya dia menggunakan saklar ini untuk menggerakkan dinamonya. Nah, seperti ini. Lalu dia ini adalah kaleng untuk mengambil elektron. Jadi kalau di generator Van de Graaff di sana ada bola logam. Nah, dia menggunakan kaleng ini. Hanya saja kekurangan dari alat ini adalah hanya menggunakan satu helai karet nih. Jadi kalau diintip nih, dia hanya menggunakan satu helai karet nih di dalam. Nah, satu helai karet itu kemungkinan akan memberikan elektron ke sini itu akan jauh, tidak maksimal. Ya begitu. Sehingga alat ini fungsinya kurang maksimal. Berfungsi sih hanya mengumpulkan elektron sangat kurang. Begitu ya. Tadi sudah saya coba, saya cek menggunakan elektroskop ini, tetapi muatan dari elektron yang terkumpul di sini tidak mampu untuk memindahkan si elektron ke sini. Jadi elektrosnya tetap ya begitu. Maka ada baiknya nih teman-teman, karet yang di dalam itu diganti dengan sejenis plastik ya, jenis plastik kayak gini. Jadi yang digulung plastik kayak gini, ini yang berputar nih nanti teman-teman. Begitu ya. Jadi sebaiknya tidak menggunakan karet gelang. Kalau karet gelang saya kira kurang maksimal. Dan ada beberapa teman saya juga sama ini ya. Ini juga menggunakan karet gelang. Sama, ini pasti korban YouTube. Ya bukan korban sih, tapi itulah proses pembelajaran ya teman-teman. Jadi mereka juga tahu, oh kenapa kok tidak berfungsi ya alatnya. Ternyata memang itu yang terjadi. Elektron yang diambil dari sebuah karet gelang itu tidak maksimal. Nah begitu teman-teman ya. Itu sedikit cerita tentang praktek. Teman-teman nanti masih ada beberapa praktek yang lain, silahkan tetap mengikuti video saya ya. Dan selamat mencoba, terima kasih dan sukses selalu buat kalian semua di rumah.